بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita masuk nama yang berikutnya adalah Al-Latif dan Al-Khabir. Dua nama sekaligus, Al-Latif dan apa? Al-Khabir. Kalau kemarin Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Sekarang Al-Latif dan Al-Khabir. Boleh dia kasih nama anaknya Abdul Latif. Banyak ada yang namanya Abdul Latif? Ya, ada. Banyak, alhamdulillah. Mungkin yang jarang Abdul Khabir. Ya, belum pernah dengar ada orang namanya Abdul Khabir. Tapi boleh, karena Khabir termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Nama ini terulang datangnya di dalam Al-Quran, ya, berkumpul dia dua ini, makanya dibarengin. Karena seringnya Al-Latif dan Al-Khabir datang bergabung atau bergandengan, ya, pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pandangan mata manusia itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah yudrikul absar, itu bisa meliputi pandangan-pandangan manusia. Sedangkan kita manusia itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, secara utuh. Ya, dalil ini dipakai oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah untuk menafikan sifat ru'yah kelak di yaumul qiyamah. Dia bilang la tudrikuhul absar. Absar itu pandangan mata, penglihatan. Itu tidak bisa meliputinya, itu meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat ini sekaligus bantahan buat mereka. Padahal di dalamnya ada penetapan basar, melihat. Hanya saja pandangan manusia nanti di yaumul qiyamah ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa meliputi secara total keseluruhan. Tapi mereka berdalilnya malah ya Allah tidak dilihat di mana? Di yaumul qiyamah. Ya, salah atau fatal di dalam memahami ayat sehingga mereka menolak Allah dapat dilihat kelak di yaumul qiyamah. Intinya di sini Allah tutup dengan wa huwal latiful khabir. Allah itu latif, Allah itu Subhanahu wa ta'ala apa? Khabir. Nanti artinya, yang penting tahu dulu nama Allah Al-Latif dan apa? Al-Khabir. Contoh ayat berikutnya dalam surat Al-Hajj ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan dari langit ma'an, air, maka jadilah tanah atau muka bumi ini menghijau. Ya, jadi menghijaunya tanah itu disebabkan Allah turunkan air apa? Hujan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu latif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Khabir. Itu dua ayat, ya, bisa dilihat lagi di dalam surat Luqman ayat ke-16, surat Al-Mulk ayat ke-14, dan juga surat Al-Ahzab ayat 34. Kurang lebih itu penyebutan ayat yang terkumpul nama Latif dan nama apa? Khabir. Nah, sekarang yang kita bahas yang pertama Khabir. Kata Syekh Mu'alif hafizahullah di sini, Al-Khabir maknanya alladzi adraka ilmuhus sarair.
yaitu zat yang ilmunya meliputi segala perkara sarair. Sarair itu batin, rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Wattala'a ala maknunid dhamair, dan bisa melihat, mengetahui segala yang tersimpan di dalam dhamair, itu hati. Mafhum? Wa alima khafiyatis sudur, dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Intinya khabir itu bermakna alim, sama. Hanya saja khabir itu mengetahui perkara yang sangat detail, yang sangat tersembunyi, yang sangat halus, yang sangat detail, bahkan di dalam hati seorang manusia sekalipun Allah tahu. Makanya dulu kalau bukan dulu ya, orang Arab aja zaman sekarang, kalau ada orang yang ngerti perkara sampai detail, maka dia julukinya apa? Masya Allah, anta khabir. Ya, misalkan ada orang tahu ngerti tentang otomotif, yang A juga ngerti, yang B ngerti, yang C ngerti, tapi pengetahuan mereka sampai ke detail-detail perkara itu tidak sama. Ya, mafhum berserikat memang dalam sifat ilmu, yang ini juga ngerti, ini ngerti, ini ngerti. Tapi terkadang ada yang lebih ilmunya sampai perkara detailnya sekalipun. Mungkin sampai mereknya, produksinya di mana, bagaimana cara buatnya, bagaimana kalau ini gabung sama ini, efeknya seperti apa. Nah, itu namanya apa? Khabir. Itu namanya apa? Khabir. Ada orang yang bisa masak A, bisa masak B, bisa masak, tahu ilmu berarti. Tapi ada yang sampai pengetahuan masaknya itu detail, maka dia disebut juga apa? Khabir. Sampai tahu, oh ini mah rasa lengkuas, oh di sini ada kemirinya sedikit, oh di sini ada ketumbarnya, sampai detail disebutin bumbu-bumbunya. Padahal mungkin cuma sekali apa? Cicip. Nah, ini mengetahui perkara sampai ke detail-detailnya, maka termasuk dari kandungan nama apa? Khabir. Sebelumnya, makanya tadi dalam surat Al-Adiyat Allah katakan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguhnya Rabbmu terhadap dirimu kelak di yaumul qiyamah itu la khabir, tahu sampai perkara detail-detailnya. Bukan hanya perkara luarnya yang zahir, tapi sampai mengetahui apa niatnya, bagaimana ya maksud dia, sampai ke jero-jeroannya Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ini kandungan dari mana apa? Al-khabir. Sebelumnya ya, mana apa? Al-khabir. Jadi khabir itu sama artinya maha mengetahui, cuma lebih dalam artinya, mafhum, lebih apalagi mengetahui perkara yang sangat detail. Kalau ilmu kan global, luas, tapi kalau sampai ke detailnya maka disebut apa? Khabir. Bisa diam. Ya, itu kata saya di sini juga, kata Syekh Abdul Razak, telah lalu pembicaraan tentang sifat ilmu dan apa penjelasannya pada nama Al-Alim. Intinya Al-Khabir itu semakna dengan Alim, cuma lebih dalam artinya, sampai mengetahui perkara yang sangat apa? Sangat detail, sangat rumit, sangat tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mengetahuinya. Kemudian adapun latif, maka dia punya dua arti. Arti yang pertama sama maknanya itu khabir. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat detail, sangat halus, sangat lembut, mengetahui segala perkara yang ada di dalam hati seseorang. Rahasia-rahasia apapun yang tersembunyi tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Latif punya dua kandungan arti. Al-Latif punya dua kandungan apa? Arti yang pertama adalah apa tadi? Khabir atau ilmu, mengetahui perkara yang sangat detail, perkara yang sangat rahasia, perkara yang sangat tersembunyi, Allah Maha mengetahuinya. Kemudian arti yang kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum, yaitu zat yang menyampaikan atau meneruskan atau memberikan kepada hambanya, tapi hambanya siapa? Yang beriman, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata Ibnu Qayyim, latif itu terkait dengan makna yang khas. Ya, termasuk rahmat yang khas, ma'iyah kebersamaan yang khas. Berarti hanya terikat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman.
Makanya latif yang kedua mananya zat yang menyampaikan kepada wali-walinya ya keperluan dia, kebutuhan dia, tapi dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat halus, sampai-sampai dia tidak menyadarinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dia asbab-asbab yang di ujungnya ya akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Walaupun ternyata sebabnya itu adalah perkara-perkara musibah. Ya, sebabnya itu perkara-perkara yang dia tidak sukai. Mafhum? Ya, tapi karena dia orang yang beriman, dia tetap sabar di atasnya. Kemudian Allah terus bergilirkan, akhirnya sampai di satu tujuan yang itu adalah sebuah kenikmatan yang besar, sampai-sampai dia tidak menyadarinya. Karena saking namanya Allah Latif. Makanya kadang ada yang mengatakan Latif yang maha apa? Lembut, yang maha halus. Halus dalam apa? Memberikan jalan-jalan, memberikan sebab kepada manusia, kepada hambanya yang beriman untuk meraih apa yang dia inginkan, walaupun mungkin jalannya berliku. Itu namanya apa? Al-Latif. Jadi sekali lagi, Al-Latif punya dua arti. Arti pertama apa? Khabir, itu maha mengetahui. Kemudian yang kedua, yang menyampaikan atau menghadirkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Meraih maslahat-maslahatnya dia. Hanya saja terkadang jalannya ya itu penuh rintangan dan seterusnya, tapi yakinlah di ujungnya itu akan ada kenikmatan yang besar. Contoh gampangnya adalah cerita Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Ya. Mafhum? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat nanti kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam di depan ayahnya, depan ibunya, depan saudara-saudaranya. Antum melihat bagaimana perjuangannya? Ya, dari kecil dia dibully, kemudian dia lagi dibuang sumur, kemudian dijual, ya, dipenjara dan seterusnya. Ya, mafhum? Tapi apa? Di ujungnya Allah Subhanahu wa taala angkat dia. Atau kisahnya lagi siapa? Salman Al-Farisi yang tadinya dari Majus, kemudian keluar dia jadi apa? Yahud, kemudian keluar jadi Nasar, kemudian keluar lagi baru memeluk apa? Islam. Ya, itu dihadirkan terus sebab-sebab ya yang mungkin itu tidak disadari oleh siapa? Salman Al-Farisi, sehingga dia sampai ke tujuan yang inti, yaitu betul-betul memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa terjadi ya untuk orang-orang siapa? Yang beriman. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini latif itu ada dua arti. Pertama bi abdihi wali abdihi. Dalam bait syairnya dalam kitab Nuniyah, ya Ibnu Qayyim punya kitab apa? Nuniyah, itu bait syair semuanya ujungnya nun semuanya. Kalau kemarin kita bacakan lamiyah punya Syekhul Islam, ujungnya apa? Lam semuanya. Kalau mim berarti apa? Mimiyah, semuanya mim. Apalagi kalau ro berarti namanya ro'iyah, semuanya ro. Ini Ibnu Qayyim punya kitab namanya Nuniyah, ujungnya apa? Nun semua. Dan jangan dikira cuma 100-200 bait. Ya, hampir 6.000 bait syair. Banyak dikit. Alfiyah berapa alfiyah? 1.002 atau 1.003. Yang tadinya 2.000. Ya, dia di masjid panggil-panggil orang, ayo belajar apa? Nahwu shorof. Apa nih nahwu shorof? Susah. Akhirnya diringkas dari 2.000 jadi berapa? 1.000. Tetap aja yang datang cuman beberapa orang, hanya bertahan 1 orang. Tapi dengan ikhlas, ya pemilik kitab Alfiyah Ibnu Malik mengajarkan sampai akhirnya dari 1 orang ini menyebarlah ilmu tentang nahwu yang ditulis oleh Ibnu Malik yang disebut dengan Alfiyah. Perjuangannya panjang. Itu juga termasuk latif. Ya, Allah tahu nih orang ini jujur serius. Walaupun dikasih rintangannya berat. Ya, diajak-ajak orang nggak mau. Tapi dia tetap bertahan ya karena dia ngerti. Mafhum, ini Allah memiliki nama latif yang maha halus. Udah, walaupun cuma 1 orang. Walaupun cuma 1 biji. Ya, belajarnya pada subuh. Tapi terus beliau ya ajarkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran sampai orang ini satu jadi. Ya, akhirnya menyebarlah ilmu beliau.
Jadi namanya belajar, namanya mengajar itu bukan patokannya banyak atau sedikitnya orang, tapi bagaimana nilai kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan wah ini sedikitnya orangnya, lemes lah. Ya, tapi kalau orangnya banyak apa? Semangat. Karena bukan itu patokannya seorang menyampaikan ilmu. Patokannya adalah bagaimana kejujuran dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi. Dan dialah Allah latif, pakainya bi, dengan hambanya dan untuk hambanya. Kalau pakai bi berarti mengandung makna alim, mengetahui. Makanya banyak kan kalau Allah katakan wa huwa ala atau huwa bi kulli syai'in alim, pakainya bi. Maka bi di sini mengandung makna Allah yang maha tahu tentang hambanya. Kemudian wali abdihi, dan untuk si hamba, pakainya li. Apa maksudnya? Untuk dihadirkan berbagai macam asbab, berbagai macam jalan untuk dia menggapai cita-citanya. Itu maksud dari mana Allah itu latif bi abdihi wali abdihi. Berarti sekali lagi latif ada dua arti, nggak bisa lepas. Arti yang pertama apa? Ilmu, yaitu khabir, mengetahui perkara yang sangat detail. Kemudian yang kedua apa? Ya, bermakna Allah yang akan menghadirkan atau memberikan jalan-jalannya supaya si hamba ini nanti mendapatkan maslahat yang dia inginkan. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Dilanjut lagi, ya, kata Syekh Abdul Razak rahimahullah fidahullah, falutfullah bi 'abdihi huwa rahmah bal huwa rahmatul khassah. Jadi letufnya Allah, itu lembutnya Allah, halusnya Allah kepada hambanya, itu termasuk kandungan dari kasih sayangnya Allah. Tapi kasih sayang yang khassah. Khassah itu apa? Khusus. Karena rahmah itu kan ada dua, ada rahmah yang ammah, ada yang apa? Khassah. Kalau ammah itu untuk semua makhluk, semua manusia, baik yang muslim, yang kafir, tidak lepas dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia khassah berarti khusus untuk siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Dalam bentuk apa nanti? Dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk dikasih kesabaran, dalam bentuk dikasih keberkahan. Yang ini tidak bisa diraih oleh rahmah yang am tadi. Jadi dari sini kita pahami dari nama latif selain ada dua arti, dia terikat dengan rahmatnya Allah, tapi rahmat yang mana? Khassah. Rahmat yang apa? Khassah. Bisa dipahami sampai ini? Ya. Setelah lagi sekarang poin yang berikutnya kita pahami dari yang pertama tadi, Allah mengetahui, Allah latif bi abdi, dan Allah latif li abdi. Ingat pakai bi dan pakai apa? Li. Ya, ini sedikit ilmu nahunya main bi. Ya, bi itu dengan. Kalau li itu apa? Untuk. Termasuk huruf-huruf apa? Jer. Ya, huruf jar ini memang paling pusing dah. Pokoknya belajar nahwu yang paling pusing itu belajar apa? Belajar huruf. Ya, kalau cuman ketemu isim mah masih gampang. Ketemu fi'il masih apa? Gampang. Giliran ketemunya apa? Huruf. Ya Allah, ini huruf apa? Huruf jazm, huruf nasab, huruf apa ini? Ya, paling pusingin sendiri dia. Tapi dari huruf-huruf ini akan mengandung makna-makna yang apa? Yang berbeda. Jadi dari latifnya Allah pakai bi abdihi, berarti Allah mengetahui perkara-perkara yang sifatnya dakhiliyah, di dalam dari seorang hamba yang beriman tadi. Makanya sekali lagi latif diikat dengan rahmat yang khassah. Kemudian latifnya sendiri ada dua, bi abdihi dan li abdihi. Kalau pakai bi abdihi berarti urusan perkara dakhiliyah, dalam. Apa perkara dalam? Ya, niatnya dia, hatinya dia, kejujuran dia, keikhlasan dia, Allah Maha tahu. Adapun latif li, maka perkara kharijiyah. Apa itu kharijiyah? Luar. Makanya ada di Arab wizarah dakhiliyah, wizarah kharijiyah. Kalau wizarah dakhiliyah, menteri apa? Dalam negeri. Kalau wizarah kharijiyah, menteri luar negeri. Di Indonesia ada? Ada, ya. Ada yang baru lagi, menteri apa? Haji, masya Allah, ya, top ya. Semoga nggak di apa? Ya, nggak disalahgunakan. Ada dakhiliyah berarti bi, berarti khabir. Allah mengetahui apa yang ada di dalam
hatinya si hamba yang beriman tadi, dari kejujurannya, ketulusannya, apalagi terkait masalah-masalah dakhil. Dari kejujuran, ketulusan, apalagi keseriusan, apalagi keikhlasan, kira-kira apalagi perkara-perkara batin. Kejujuran, ulangi lagi, kejujuran, ketulusan, semangatnya, seriusnya, keikhlasannya, apalagi ketundukannya, macam-macam perkara hati. Walaupun kita nggak tahu, kan kita nggak tahu namanya manusia, tapi diketahui itu semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum? Nah, adapun latif bi li, pakainya li, berarti perkara luar. Apa itu perkara luar? Allah hadirkan jalan-jalan atau sebab-sebab yang sesuai dengan isi hatinya dia. Mafhum ya? Dan ini sekali lagi dibingkai dalam rahmah yang khassah atau ma'iyah, kebersamaan Allah yang khassah, bukan yang ammah. Jadi ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang memang beriman kepada Allah. Nanti dilihat ketulusan hatinya, berarti latif bi abdihi khabir. Kemudian akan diberikan jalan-jalannya sesuai dengan ya level dari dakhilnya dia. Entah dikasih jalan A, dikasih jalan B, pelan-pelan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih, sampai dia akan merasakan manisnya berada di atas sesuatu yang dia harapkan. Bisa dipahami ya? Itu makna apa? Al-Latif. Contohnya ada orang nih, ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dia jujur ingin mencari al-haq, dia jujur ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi dia jujur ingin mengetahui yang hak dan seterusnya. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu, berarti latif bi abdihi. Ya, sampai situ nggak selesai. Akhirnya apa? Allah berikan pakainya latif li, yaitu perkara luar. Dikasih dia faktor-faktor luar, sebab-sebab yang ada di luar untuk dia tempuh. Pelan-pelan, sampai dia tidak sadar ternyata dia sudah berada di atas apa? Keimanan yang benar. Ya, di atas agama yang hak. Nah, itu dari kandungan nama apa? Al-Latif. Kayak tadi contohnya Salman Al-Farisi. Salman itu orang yang paling ingin sekali mencari al-haq. Ya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu karena Allah khabir, mengetahui perkara yang detail dari hatinya dia. Ya, bahkan dia berpikir, ya karena manusia diberikan akal, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hati. Masa Tuhan saya jaga? Ya, jadi sama bapaknya dia disuruh jaga apa? Suruh jaga api. Karena api ini adalah apa? Tuhan. Ya, kalau kegelapan itu yang jahat, kalau yang terang itu yang apa? Yang baik. Karena konsepnya Majusi kan dua. Ya, kalau di agama apa tuh? Butong ya namanya. Yang hitam dan putih apa namanya? Butong ya. Yang gambarnya begini nih. Yang ada hitam ada apa? Putih. Katanya harus bersinergi. Ya, kalau di pengobatan ada panas ada apa? Ringin, ya, harus bersinergi. Ada terang, ada gelap. Gitu. Kalau terang berarti Tuhan yang baik, yang menciptakan alam semesta, menciptakan kebaikan kata mereka. Sedangkan kegelapan yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan kriminal dan seterusnya. Makanya kalau apinya mati, nanti bisa celaka. Disuruh jaga tuh jangan sampai mati. Ya mau mati sedikit kasih apa lagi? Kayu dan seterusnya. Nggak taunya dia mikir kenapa saya jaga apa? Jaga Tuhan. Ya itu lihat nih, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hatinya, kejujuran ingin mencari. Walaupun ternyata tidak langsung dikasih yang hak, tapi pelan-pelan, ya, mafhum. Yang penting sambil terus diuji ketulusan dia, keikhlasan dia, kejujuran dia, sampai akhirnya Allah pertemukan dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk nggak mau dilepas, dari belakang dia peluk. Ketika Nabi berkhutbah atau berdiri, terjatuh ridanya, nggak taunya di pundaknya ada stempel kenabian, itu tanda. Ya langsung dipeluk sama siapa? Salman Al-Farisi. Lihat bagaimana perjuangannya Allah hadirkan, Allah takdirkan dari Majusi, kemudian ke Yahudi, kemudian apa? Nasara, kemudian baru masuk Islam. Yang penting sekali lagi ada kejujuran, nanti Allah akan perjalankan dia, Allah akan datangkan sebab-sebab
Ya, walaupun mungkin ya satu sisi sebab itu pahit buat dia. Tapi bersabar saja, karena itu pun sedang menguji keikhlasan dia, menguji ketulusan dia, menguji kejujuran dia. Ya, maka terkadang dikasih ujian sama Allah yang pahit. Masa ujian yang manis? Tujuannya biar apa? Ya, tadi betul nggak ketulusan dia? Jujur nggak dia mau mempertahankan kejujuran dia nggak? Ya, kalau dia mau mempertahankan kejujurannya, Allah akan tambah lagi, Allah tambahkan lagi sampai dia tidak rasa, sampai dia tidak sadari ternyata dia sudah berada di puncak kemuliaan. Itu namanya apa? Al-Latif. Bisa dimengerti sampai sini? Hah? Mafhum? Ya, sekali lagi. Latif ada dua makna. Makna yang pertama apa? Khabir, itu mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah? Perkara-perkara dalam, perkara-perkara hati, perkara rahasia. Hati itu apa saja yang diketahui, kejujurannya, ketulusannya, keikhlasannya, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara dalam namanya, dakhiliyah. Kemudian yang kedua, mafhum? Allah akan memberikan apa? Jalan-jalan atau asbab yang menghantarkan kepada maslahatnya dia. Berarti itu namanya latif li abdihi, dikasih faktor-faktor luar. Ya, salah satu tujuannya untuk mengetes, menguji, mempertahankan kejujurannya dia. Walaupun ternyata jalan-jalannya ini pahit, jalan-jalannya ini berliku. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari, dia telah sampai kepada sebuah derajat kemuliaan. Ya, itu terkandung dalam nama apa? Al-Latif. Terkandung dalam nama apa? Al-Latif. Wa ni fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu anak simpulkan saja secara gampangnya, kalau dibacakan panjang nggak selesai. Kita masuk berikutnya, ya, bentuk halusnya Allah, lembutnya Allah kepada hamba itu babnya luas, banyak sekali. Termasuk contohnya Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan seorang hamba dari zulumat ila nur. Itu pun ya termasuk bentuk latifnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya sering anak dulu bilangnya, ya sekarang antum dapat hidayah, apakah itu plek seperti orang balik tangan? Pasti ada prosesnya, pasti ada apanya? Ada perjalanan masing-masing di setiap kita, ada perjalanannya, ada prosesnya. Dan itu dimulai dari apa yang Allah ketahui dari isi hatinya. Kemudian dikasih sesuai dengan level kejujurannya, level apa yang ada dalam hatinya. Enggak langsung dikasih yang tinggi. Ya. Kasih dulu jalan-jalannya yang sedang, misalkan sesuai kadar apa yang ada dalam hatinya. Nanti semakin kuat ditambah lagi, semakin kuat ditambah lagi, sampai betul-betul Allah hadirkan dia, Allah sampaikan dia kepada sesuatu yang luar biasa dari kenikmatan, luar biasa dari hidayah, dari Islam, dari iman dan seterusnya. Itu termasuk apa? Al-Latif. Ya, kan ada orang mencari, wah, misalkan dia bergelimang maksiat misalkan, tapi dia hatinya melawan. Ini begini, ini begini. Ketika dia melakukan maksiat, hancur, binasa. Melakukan riba, hancur. Ya, bermain musik, hancur, dan seterusnya. Ada keinginan untuk apa? Mencari. Akhirnya Allah lihat level hatinya mungkin baru A nilainya, atau 1 lah nilainya. Akhirnya kenallah jamaah tabligh misalkan. Kenal dulu apa? Jamaah tabligh. Ya, wah enak nih jamaah tabligh nih, kenapa ngajak sholat? Ya, hati tenang gitu. Tapi diuji lagi dia nanti kan, dilihat lagi apakah kejujurannya betul, pengen mencari yang lebih dari apa yang dia dapat hari ini. Akhirnya mungkin dia bertanya-tanya apakah ini hak, ini benar. Ya, tapi kalau dia nggak ada keinginan bertanya, merasa puas, merasa ini, ya dan seterusnya, ya Allah kan palingkan ya. Tidak ada bentuk latifnya Allah. Karena sekali lagi latif itu ada rahmat yang khasah. Berarti khusus untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia cari lagi, jamaah tabligh kok begini ya, aneh dah. Ya, dulu pernah mungkin ada cerita ya, waktu di Jogja itu, ya pas di Lempuyangan itu keretanya berhenti. Ya, karena ada suatu gerbong itu penuh, itu isinya jamaah tabligh semua. Turunlah dia di stasiun Lempuyangan itu, sholat, padahal sholat udah jam 6, udah terang. Allahu Akbar, pepang, ininya bunyi apa ya? Klakson keretanya. Ya, langsung sholatnya duk 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 duk. Pokoknya udah gak karuan, udah tak 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 tak, kejar kereta. Ada satu jamaah ketinggalan, sambil mikir dia, ini bener gak kayaknya gini ya?
Ya, awalnya sampai mikir lah, wah ini kayaknya nggak bener nih. Ya bisa jadi dia setelah itu mikir dapat hidayah lagi. Ya, kemana lagi, ke firqah mana, ke firqah ini, ke firqah ini, sampai akhirnya Allah hadirkan yang betul-betul mafhum, mengenal al-haq dengan sesuai dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman apa? Salaf. Jadi bertahap. Nah, itu termasuk juga apa? Latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hambanya. Maka sekali lagi patokannya itu kejujuran aja, lihat aja. Ya, semakin dia jujur, semakin dia tulus, ya ingin mencari al-haq, maka nanti juga ujian-ujiannya, levelnya itu akan tinggi, walaupun itu pahit buat dia nanti. Mungkin harus dikucilkan, harus jauh dari ini dan seterusnya. Tapi yakin nanti di ujung jalan sana ada cahaya yang terang benderang, yang akan dia rasakan nikmatnya. Lah itulah latif. Itu termasuk kandungan dari apa? Al-latif. Berikutnya lagi, termasuk bentuk latifnya Allah kepada hamba, Allah jaga dia dari menuruti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu atau jiwa itu mengajak kepada kejelekan. Akhirnya Allah jaga dia, Allah lindungi dia, mafhum, dia palingkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menuruti syahwatnya. Ini pun ya bentuk pertolongan Allah, karena Allah latif. Karena Allah Subhanahu wa taala latif. Sekali lagi tapi dilihat dari kejujuran hatinya. Ketika betul dia jujur ingin lepas, maka Allah akan jaga dia. Allah kasih jalan-jalan yang lain sehingga dia terhindar dari perbuatan maksiat tadi. Ini latif. Makanya sekali lagi latif itu dua artinya, harus dua. Mengetahui ya segala apa yang ada dalam isi hatinya, kemudian Allah akan memberikan apa? Jalan-jalannya supaya dia terhindar dari segala macam bahaya. Itu namanya apa? Al-latif. Terkadang tanpa kita sadari ya kita terjaga, kita terhindar dan dari seterusnya, ya padahal itu adalah kandungan dari nama apa? Al-latif yang Allah miliki, dan Allah akan berikan sekali lagi kepada yang khassah, bukan yang ammah. Jadi latif ini terikat dengan apa? Rahmat yang khassah. Lanjut lagi di sini kata Syekh, termasuk latifnya Allah kepada hambanya, ya Allah berikan dia rizki yang sesuai dengan maslahatnya dia, bukan yang dia inginkan. Kalau keinginannya dituruti mah saya pengen punya rumah 5, ya kan, punya pesawat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak kasih. Ya, Allah kasih sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Maka ini pun termasuk apa? Latif. Termasuk apa? Latif. Contohnya atau ayatnya Asy-Syura, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu ma yasha. Allah itu latif kepada hambanya, Allah beri rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Jadi Allah gabungkan antara latif dengan yarzuqu. Jadi rezeki yang kita rasakan hari ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu pun termasuk tanda Allah latif kepada kita. Karena bisa jadi ketika kita dikasih harta yang berlimpah, akhirnya dia malah apa? Menjauh. Ya, karena dia hambanya Allah yang beriman, wali-walinya Allah, maka dipalingkan itu. Walaupun hidupnya mungkin sengsara, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi itulah yang memang dia butuhkan saat itu. Tidak diberikan apa yang dia inginkan. Jadi jangan putus asa, jangan bersedih hati ketika mungkin Allah Subhanahu wa taala belum berikan apa yang kita inginkan. Karena sekali lagi Allah itu latif. Pasti akan ada ujung yang indah di belakangnya. Yang akan ada cahaya yang indah. Kemudian termasuk juga ya latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah takdirkan berbagai macam musibah. Ya, tujuannya supaya menggiring dia untuk meraih kesempurnaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih musibah dulu. Ya, tujuannya apa? Untuk digiring, untuk dihantarkan kepada kenikmatan yang lebih sempurna. Contohnya misalkan Imam Ahmad, ya dengan kejujurannya, Allah tahu tuh Imam Ahmad jujur ingin menyampaikan al-haq. Ya, akhirnya apa? Dikasih jalan-jalannya, walaupun ternyata jalannya itu pahit. Ya, ditangkap, dipenjara, dipukul, dipecut awalnya. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat ininya nih, kain jubahnya itu nempel di mana? Di kulit. Tuh gimana tuh rasanya tuh. Dipecut sampai apa? Nempel. Ya, bukan kayak di Aceh, mukulnya gini doang. Ya. Itu mah geli-geli doang ini.
Ini mah pakai algojo. Sekali pukul, waduh kayak apa itu rasanya. Tapi apa? Ya, dengan adanya itu akhirnya Allah sampaikan dia, Allah giring dia kepada kesempurnaan nikmat Allah yang begitu luas. Ya, walaupun mungkin bukan berupa harta, tapi bisa dalam bentuk apa? Nikmat yang lain, yaitu diterimanya al-haq, menyebar al-haq sampai hari ini. Makanya julukannya termasuk ya Imam Ahlus Sunnah. Siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi sekali lagi patokan dasarnya adalah kejujuran hati, karena ini yang pertama dilihat. Kemudian ya kan namanya hati kan pengen mencari, pengen begini dan begitu ya, dari kebenaran, dari sesuatu yang Allah ridhai. Maka nanti termasuk latifnya Allah akan dikasih ujian-ujian itu, dikasih apa, step by step ya. Sekali lagi salah satunya untuk menilai, menguji kejujurannya dia, dan yang kedua untuk menyampaikan nikmat yang begitu besar nanti di ujungnya. Dan sekali lagi ini kandungan dari nama Allah apa? Al-Latif. Begitu juga di sini termasuk latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah hadirkan dia, Allah takdirkan dia untuk dididik atau tumbuh berkembang di daerah atau di lingkungan ahlus salah wal ilmi wal iman. Ya, dia terbimbing, terbiasa hidup di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, wa baina ahlil khair, dan seterusnya ya, dari tempat-tempat yang indah atau tempat-tempat yang bagus. Ini pun termasuk ya latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga termasuk latifnya Allah, Allah kasih dia rizki yang halal ya, sehingga tidak tersibukkan dia dari perkara yang bisa melalaikan dari hikmah penciptaannya dia. Ini pun sekali lagi bentuk latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, supaya dia tidak terjatuh ke dalam perkara maksiat. Mafhum? Ya, jadi sekali lagi pahami ya, latif itu terikat dengan rahmat yang khasah. Rahmat khasah itu bentuknya apa? Menjaga. Ya, menjaga, mendidik, apalagi mentarbiyah, supaya dia jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Maka salah satu bentuk halusnya Allah, lembutnya Allah, dia dikasih rizki-rizki yang halal sehingga tidak mengganggu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kelaziman ya, ketika seorang yang mencari rizki yang haram, maka akan mudah dia dipalingkan dari Allah ya, akan mudah disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bentuk lembutnya Allah dikasih ya harta atau rizki yang apa? Yang halal. Tapi sekali lagi pahami konsep latif tadi, harus ada apa tadi? Khabir itu ilmu, berarti latif bi abdihi. Dan yang kedua apa? Latif li abdihi. Kalau bi berarti faktor dalam. Kalau li berarti faktor apa? Luar. Yang Allah akan kasih jalan-jalan atau sebab yang bisa menggapai kebahagiaan si hamba tadi karena niat baiknya tadi, kejujurannya dia tadi. Tapi kalau niatnya jelek, ya sudah, nggak akan dikasih ya jalan-jalan untuk menuju yang baik, nggak akan. Karena dari awalnya bibitnya, benihnya itu busuk. Ya, benihnya, bibitnya apa? Busuk. Maka dari perkara yang busuk nggak akan dia akan meraih kebahagiaan, nggak akan. Tapi justru kalau dari benihnya bagus, ya Allah akan sampaikan dia kepada yang indah dari puncaknya, tapi dengan jalan-jalan yang mungkin berliku. Dan jangan dipahami itu Allah zalim, tidak. Tapi justru disitulah latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan kayak Syekh Khalil Harras. Ya, tadinya dia Mu'tazilah tulen. Ya, belajarnya di Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir, sampai S3. Ketika dia mau bikin S3-nya, apa namanya S3? Doktoral ya. Ya. Isinya apa? Bantah Syekhul Islam. Bantah apa? Syekhul Islam. Ya namanya ilmiah, namanya bantah, baca dulu bukunya. Kira-kira yang salah apa baru dia dibantah. Dan termasuk bentuk fairnya dia, adilnya dia, dibaca semua. Enggak sebagian-sebagian. Dibaca semua bukunya Syekhul Islam. Sampai satu kesimpulan, ma'araftul Islam illa
Ya, ba'da an qara'tu kutuba Syekhul Islam. Aku tidak tahu Islam kecuali setelah baca kitab-kitabnya Syekhul Islam. Ya, padahal dia termasuk yang dedengkot untuk membela pemikirannya Mu'tazilah. Tapi ketika ada kejujuran dia ingin mencari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih jalan-jalannya. Ada hikmahnya, akhirnya dia bisa membantah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Jahmiyah. Karena kenapa? Dia dulu di sana. Ya, itu kan bentuk latifnya Allah juga. Ya, Allah Maha lembut, Allah Maha halus. Yang tadinya dia termasuk tokoh paling sengit untuk memerangi al-haq, tapi ketika ada kejujuran Allah kasih jalan-jalannya sehingga ada hikmah yang besar, dia bisa membantah ahlul bidah tadi. Ya, namanya siapa? Khalil Harras. Ya, insyaallah taala nanti setelah Lamiyah selesai kita buka Aqidah Wasithiyah punyanya Khalil Harras rahimahullah taala. Habis itu dia hijrah pindah ke Saudi, belajar di Saudi, menetap di Saudi. Syekh Khalil Harras hafizah rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi maka yang perlu kita perhatikan adalah kejujuran kita itu. Ketulusan kita betul-betul ingin mencari al-haq, maka Allah akan berikan nanti jalan-jalannya. Walaupun mungkin agak berat, berliku, mendaki dan seterusnya, tapi insyaallah taala di ujungnya akan ada keindahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu beberapa mungkin yang bisa kita baca tentang nama Allah apa? Al-Latif dan Khabir. Kalau Khabir sekali lagi maknanya alim, tapi dia lebih detail. Ya, tapi kalau Latif sekali lagi ada dua arti. Arti pertama Khabir yaitu ilmu, mengetahui perkara yang batin, yang dalam. Kemudian apa? Latif itu sendiri bermakna menyampaikan jalan-jalan atau sebab-sebab untuk si hamba meraih maslahatnya tanpa dia sadari. Ya, ternyata sudah di puncak. Kayak orang naik gunung aja misalkan. Ya, ada pos ini, tanpa dia sadari ternyata sudah di mana? Di puncak. Kurang lebih maknanya seperti itu dari Al-Latif. Ya. Jadi mami ya. Misalkan ada yang mau belajar gitu kan. Allah lihat kejujurannya. Kalau dia memang betul-betul jujur ingin belajar, nanti akan Allah berikan jalannya. Walaupun berat, walaupun kadang dia futur, tapi karena masih ada jiwa jujurnya nih, masih ada karakter, masih ada bibit jujurnya, ya akan Allah balikan lagi dia. Ya, Allah akan kembalikan dia lagi, Allah uji lagi dan seterusnya sampai dia sendiri tidak menyadari kalau ternyata saya sudah bisa gitu. Nah, itu pun termasuk kandungan dari Allah Latif. Tanpa dia sadari ternyata dia sudah berada di mana? Di puncak. Maka sekali lagi ya jaga hati kita, kejujurannya. Kemudian ketika nanti ada ujian-ujian, sabar saja, tabah, ya banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita yakin Allah itu Latif. Allah akan memberikan apa? Ya hadiah terindah di baliknya. Kalau ini sudah dikasih, ya perbaiki lagi hati kita, pengen apa lagi, nanti diuji lagi dan seterusnya. Dan seterusnya ya sampai Allah wafatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, kita bisa istiqamah di atasnya. Allah a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Saya mau nanya mencari kebenarannya. Ya. Saya pernah bertemu sama orang ahli tarekat. Oh, ngeri nih, Pak. Tarekat apa, Pak? Ya, mendengar segala macam Allah. Tasawuf. Iya. Terus dia lihat saya. Ada aura gitu, Pak. Kamu udah begini-begini. Terus dia ajarin saya suruh mirip alatif. Wirid apa, Pak? Alatif gitu. Kamu akan dapat saya dapat kebenaran, ada bimbingan lah. Iya. Banyak aja itu lah. Terus saya mencari kebenarannya. Benar atau tidak ya? Boleh apa diwiridkan boleh? Nah. Ayat kalimat itu. Ya, barakallahu fiik. Ya, pertama yang dipahami, mafhum, agama ini sumbernya jelas, itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi tidak cukup kita hanya berpegang dengan dua sumber ini tanpa pemahaman orang-orang yang telah direkomendasi, dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Ya, ini aja kita pegang, Al-Qur'an, hadis dan bimbingannya siapa? Salaf. Ya, terutama dari para sahabat, tabi'in dan siapa?
tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini sudah dipuji. Para sahabat Allah puji radhiyallahu anhum wa radu'an. Dipuji juga oleh oleh Nabi. Ya, khairu qarni khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah umatku, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang setelahnya, tiga. Berarti sahabat, siapa lagi? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ibaratnya mereka ini mentor. Mentor itu yang akan membimbing kita memahami Al-Qur'an dan hadis. Adapun orang-orang setelahnya ya belum dapat tazkiyah, rekomendasi, belum dapat pujian. Bisa salah, bisa juga benar. Mafhumnya. Apalagi ternyata yang mereka bawa adalah menyelisih. Nggak ada di zamannya Nabi harus ada tingkatan-tingkatan manusia dari syariat, kemudian hakikat, kemudian apa lagi? Ma'rifat dan seterusnya. Karena orang-orang yang menggeluti tarekat pasti akan begitu nih katanya nanti kan. Ya, ente sholat ya iya, karena ente masih syariat. Kalau saya tingkatannya sudah ma'rifat. Ya, pernah ada debat tuh waktu ibu anak sakit ternyata manggil apa nggak jelas tuh. Ya, rumah dikasih apa gitu. Apa itu dikasih? Ya, debat lah. Nggak ada itu dalilnya gitu. Siapa kamu katanya? Ya kamu kalau ngobrol sama saya harus mondok dulu 15 tahun. Gitu. Karena kamu masih syariat, kalau saya sudah hakikat, kata dia. Ini nggak akan ketemu. Karena memang sumbernya mereka bukan dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang harus tertanam di dalam kita beragama, beribadah kepada Allah, sumbernya Al-Quran, hadis dan pemahaman salaful ummah. Dan yang kedua dipahami, yang namanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mujarrad nama itu tidak bisa dijadikan zikir. Ya, hatta lafzul jalalah, enggak bisa dia berzikir dengan Allah, 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 enggak bisa. Karena dia sekedar nama. Ya. Bolehnya kapan? Kalau dia diidhofahkan dengan yang lain seperti subhanallah, Allahu akbar, apalagi alhamdulillah, kemudian la haula wala quwata illa billah, apalagi tadi juga la ilaha illallah sudah. Ya, pokoknya digabungkan dengan yang lain itu baru namanya lafaz zikir. Tapi kalau sekedar nama ya tidak bisa dijadikan untuk berzikir. Misalkan dia panggil Latif berapa kali? 4.000, 2.000. Banyak ya. Ini nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya. Bahkan ya menyelisih. Kadang ada keyakinan kalau kita sebut nama ini nanti akan datang apa itu. Yang membantu dia nanti akan terbuka cakranya, cakra terigu nanti cakra. Akan terbuka auranya, terbuka ininya. Ya, itu permainan syaitan saja. Permainan syaitan supaya jauh. Terlebih lagi lafaz zikir itu lebih sempit. Ya, ketika kita berzikir harus ada tuntunannya, harus ada dalilnya. Makanya dalam bab doa, nama ini bisa dipakai dalam bab doa ketika kita bertawassul. Ya, dengan panggil ya Allah, ya Latif, ya Khabir, itu boleh. Dan itu babnya dalam doa. Bukan dalam bab berzikir. Tapi kalau berzikir babnya lebih sempit. Sempit dalam artian cukupkan dengan dalil yang ada. Nah sekarang nggak dalilnya. Rasulullah ajarkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nggak ada. Maka yang seperti ini dijauhi ya, karena ujung-ujungnya pasti akan membawa kekufuran. Dikatakan mungkar juga ya? Ya bukan mungkar lagi. Nanti bisa berujung ke kufuran nanti. Nasallallahu ya. Wassalam. Ada lagi? Pakai kacang hijau, kalau zaman dulu tuh pakai kacang hijau. Satu. Belum ada yang cekrek-cekrek ini, pakainya kacang hijau. Kacang hijau dihitung dulu 4.444. Nah, nanti satu kalau udah habis, nah berarti sudah 4.444. Ya, kalau itu tambahin aja sekilo ya. Ada lagi Fatal yang mau ditanyakan tentang Latif? Bisa dipahami Latif?
Jadi pahami poin-poinnya saja ya. Latif itu ada dua arti. Khabir itu berilmu atau mengilmui, mengetahui apa yang diketahui oleh batin kita, dakhiliyah, dalam. Sedangkan yang kedua ya itu Allah hadirkan apa? Asbab atau jalan-jalan untuk meraih apa yang tadi dia cita-citakan di dalam hatinya, dia niatkan di dalam hatinya. Dan ini khas untuk wali-wali Allah. Wali-wali di sini maksudnya orang yang bertakwa. Bukan wali itu yang harus pakai udang-udang lah. Ya apalagi lagi ramai dia datang gitu kan. Ya, lagi datang kan ya. Itu berita lama tuh berita hari ini sih. Si Habib Umar datang. Baru ya yang diundang di podcastnya Dedi itu. Ya. Nah, padahal di Yaman sendiri yang gak laku dia itu. Cuma di Asia aja dielu-elukan. Masalah afia. Wassalam. Ya. Kalau ujian musibah itu bisa disebutkan karena kemaksiatan bisa kita, bisa juga disebutkan karena relatifnya Nah, barakallahu. Ya, musibah memang salah satu iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Ya, dia adalah iradah kauniyah. Nanti tinggal dilihat apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia telah lakukan. Kalau misalkan sebelum datangnya musibah ada perbuatan maksiat yang dilakukan, itu bisa jadi ukubah, bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, maka sebagai apa? Bentuk ujian buat dia untuk mempertahankan keimanannya dan seterusnya. Ya, misalkan Nabi Ayub juga diapain? Diuji. Ya, bukan karena maksiatnya, bukan. Karena memang ya untuk mempertebal keimanannya. Nabi Ibrahim juga diuji, disuruh nyembelih sama anaknya, padahal dinanti-nanti ya udah kunjung lama nggak punya anak, sekali punya anak disuruh apa? Sembelih. Ini kan bagian juga dari ya musibah, bagian dari apa? Musibah. Tapi bukan karena maksiat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Berbeda juga lagi dengan ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Diturunkan ke muka bumi itu musibah. Ya, enak-enak di surga, adem, tentram, ya, aman, sentosa. Nggak taunya diturunkan ke mana? Ke bumi. Ya, dengan sebab apa? Gara-garanya karena ya tadi ketika ada pohon yang dilarang untuk mendekatinya, memakannya, tapi ternyata dimakan. Nah, ini termasuk bentuk apa? Ukubah. Termasuk apa? Ukubah. Tujuannya ada supaya bertobat, dan hikmah-hikmah di balik yang besar untuk anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Coba kalau nggak ada kejadian itu, mungkin juga kita nggak ada di manusia. Tapi Allah yang punya hikmah yang begitu besar, yang begitu agung. Ada iblis, ada Adam, ada malaikat, ada anak keturunan iblis, ada anak keturunan Adam sampai hari ini. Ya, sehingga terjadilah diutusnya Rasul. Itu hikmah-hikmah. Ya dari peristiwa Nabi Adam diturunkan. Sehingga ada nabi, ada kitab, ya ada surga, ada neraka dan seterusnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, makanya ketika malaikat seperti protes, ya, kenapa menciptakan apa? Manusia yang begini-begini. Allah sanggah. Ya, Allah lebih tahu dari apa yang mereka pikirkan atau yang Allah lakukan. Allah Maha tahu. Jadi tinggal dilihat aja nanti korinahnya. Allah a'lam bishawab. Ya, kadang Allah langsung kontak, misalkan malamnya bermaksiat, paginya langsung dia ya ditegur, ujian. Ya, motornya mati lah. Namanya ada yang rusak lah. Nah, karena mungkin dia baru apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tegar kokoh di atas, tapi diuji sama keluarganya, diuji sama lingkungannya. Ya, itu pun termasuk apa? Ujian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Enggak kan? Ya. Kadang-kadang orang yang diuji itu kan nggak sadar ya. Ya. Kita bisa tahu kita diuji itu dari mana, kita nggak bisa tahu kena ujian Allah itu. Mau dulu komen. Kalau nggak sadar berarti memang hatinya sudah mati, Pak. Ya, kalau orang yang masih ada keimanannya, masih ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan cepat bertobat. Ya,
Banyak orang yang ketika bermaksiat akhirnya ditimpa musibah oleh Allah, dia seakan-akan mengira biasa aja. Terus berlimang kemaksiatan. Ini menunjukkan hati yang sudah mati gitu. Jadi tidak lagi tahu, ya kadang ya beginilah hidup, bodoh amat, mau sengsara, mau diuji, begini hidup. Padahal ya Allah berikan dia seperti itu, pasti akan ada hikmahnya kan. Salah satunya untuk apa? Bertobat. Tapi kenapa dia nggak sadar-sadar? Ya berarti memang ada yang ya sudah parah di dalam hatinya. Assalamualaikum ya. Assalam. Contohnya misalkan kayak mohon maaf ya orang-orang pelaku maksiat gitu, kayak pelacur misalkan. Itu banyak sebetulnya ujiannya. Jangan dikira nggak ada ujian. Tapi terkadang ya mereka tidak sadar-sadar gitu. Ya karena memang sudah keras, sudah mati hatinya. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.